lagi kau bela-bela anting-anting. Orasi Prabowo Subianto yang berapi-api sambil menggebrak podium itu berlangsung di Yogyakarta pada 2019 silam. Kala itu ia sedang kampanye sebagai calon presiden menantang Joko Widodo yang merupakan satu-satunya rival dalam Pilpres 2014 dan 2019. Selain menyerang antek-antek asing, Prabowo juga mengungkap kacaunya pengelolaan negara yang menyebabkan ketidakadilan parah. Segelintir orang menguasai kekayaan Republik ini, Ibu Pertiwi diperkosa dan hak rakyat diinjak-injak. Prabowo lantas menyebut elit-elit di Jakarta sebagai bajingan. Setelah lebih dari 5 tahun berlalu, ucapan Prabowo Subianto terbukti. Pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang adalah salah satu buktinya. Kendati barang buktinya jelas ada, hingga kini tidak diketahui siapa otak utama di balik pagar laut tersebut. Apakah orang-orang seperti itu yang dimaksud Prabowo sebagai bajingan yang memperkosa Ibu Pertiwi? Bukan hanya di Tangerang, kasus serupa terjadi di wilayah lain seperti Bekasi, Subang, Surabaya, Batam, dan Makassar. Jumlahnya hampir mencapai 200 kasus. Bukan hanya di pagar bambu, pengapelingan wilayah laut di sejumlah daerah itu dikuatkan oleh kepemilikan sertifikat, mulai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB hingga sertifikat hak milik atau SHM. Bagaimana bisa di wilayah laut ada SHGB dan SHM? Siapa yang menerbitkannya? Hingga kini, pertanyaan itu masih terkatung-katung laksana perahu tanpa nakoda di tengah samudra. Kisru soal pagar laut misterius kali pertama mencuat di Tangerang pada awal 2025. Pagar-pagar itu tidak tiba-tiba ada. Warga setempat sudah mempersoalkannya sejak Juli 2024. Namun, Polairut TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, hingga Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tutup mata. Setelah masalah tersebut viral, mereka sekonyong-konyong bergerak Pak Pahlawan di siang bolong. Pagar bambu yang membentang sepanjang puluhan kilometer itu seketika dibongkar. Sertifikat-sertifikatnya pun ditarik kembali. Di wilayah Tangerang saja, pemerintah menemukan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik dengan total lebih dari 410 hektar. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengaku sudah mencabut 50 sertifikat dan masih berproses untuk mengeksekusi sertifikat-sertifikat ilegal lainnya. Berdasarkan penelusuran BBC News Indonesia, mayoritas sertifikat itu dimiliki PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kedua perusahaan itu secara langsung dan tidak langsung dimiliki PT Agung Sedayu Group yang melekat dengan sosok konglomerat bernama Sugianto Kusuma alias Aguan. Beranikah Prabowo menebas permasalahan sampai ke puncaknya? Ataukah ia ciut sehingga hanya membidik kepala desa dan pegawai di bawah sebagai ecek-ecek dalam pengusutan kasus tersebut? Pihak terkait mengendus kuat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penerbitan SHGB dan SHM di perairan laut. Patkulipat itu diduga dilakukan banyak tangan, termasuk pejabat di kementerian dan lembaga terkait. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid, meyakini manipulasi sertifikat di perairan laut tidak mungkin bisa dilakukan oleh pejabat rendahan. Mereka yang bisa melakukan itu adalah yang memiliki akses atau password akun pada sistem, mulai kepala seksi, kepala kantor, sekretaris jenderal, hingga menteri. Sementara ini, Nusron telah memecat 6 pejabat di lingkungan kantor pertahanan Tangerang. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memeriksa 5 kepala desa yang diduga terlibat dalam pengurusan SHGB. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan 6 pejabat di lingkungan kantor pertahanan Kabupaten Tangerang bukan aktor utama di balik pemasangan puluhan kilometer pagar laut yang menghebohkan publik itu.
Mahfud lantas menyebut kepala kantor wilayah hingga menteri yang menjadi bagian penentu kebijakan. Untuk itu, ia mendesak aparat terkait melakukan investigasi agar masalah tersebut bisa tuntas dan menangkap dalang utamanya. Mantan Menteri ATR Kepala BPN yang kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengaku tidak tahu soal terbitnya SHGB dan SHM di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Menurutnya, sertifikat-sertifikat itu sudah terbit sejak 2023, sedangkan dirinya masuk kementerian tersebut pada 2024. Tapi AHY mengaku sudah menginstruksikan Kementerian ATR PBN untuk melakukan investigasi kasus pagar laut itu hingga tuntas. Hadi Cahyanto pun geleng kepala. Ia yang menjabat Menteri ATR Kepala BPN saat sertifikat pagar laut Tangerang diterbitkan mengaku tidak tahu perihal SHGB dan SHM yang dimiliki sejumlah perusahaan itu. Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan ratusan SHGB dan SHM terkait pagar laut di pesisir Tangerang yang berhubungan dengan proyek strategis nasional PIK 2. Selain mantan Presiden Joko Widodo, dalam laporannya mereka menyertakan Sugianto Kusuma alias Aguan yang merupakan pemilik Agung Sedayu Group sebagai terlapor. Koalisi masyarakat sipil menduga kuat ada perbuatan melanggar hukum dalam penerbitan sertifikat di atas laut. Kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Karena ini merupakan gunung es. Menjadi atensi publik sejak awal tahun ini, persoalan pagar laut yang turut mengungkap masalah SHGB dan SHM masih diselimuti misteri. Selain melanggar aturan, keberadaan pagar laut memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat pesisir. Namun, hingga kini pemerintah belum mengungkap dan menangkap aktor utama di balik persoalan yang mencolok mata itu.